Nah ini yang membuat Anda bingung kok banyak istilah. Jadi ternyata kita membicarakan tentang hubungan konteks, meaning, dan text. Konteks itu yang tadi, yaitu context of situation, yaitu feel atau what is going on. Nah yang kedua ini semantik atau meaningnya, yaitu ideational meaning, experiential meaning, logical meaning. Jadi feel itu meaningnya adalah ideational, experiential, logical. Terus wording itu adalah antara kosakata dan grammar, yaitu transitivity. Makanya kalau misalnya we supervise, nah misalnya we supervise the harvest. We, nah itu adalah participants. Ya. Supervise proses. The harvest is circumstances. Jadi PL ini dinyatakan dalam bentuk transitivity yang terdiri dari kalau dulu mah itu verb, subjek, dan adverb. Tapi di SFL kan namanya jadi proses, participant, dan circumstances. Nanti proses ada 8 ya, ada material, ada relational, ada behavioral, ya, ada 8. Participant itu juga macam-macam, ada actor gitu, ada behavior, bisa macam-macam. Behavior, ya, ada actor, ada agent gitu, macam-macam. Circumstances itu adverb-nya, adverb of time, adverb of place, adverb of manner. Jadi ini hubungan antara makna dengan konteks ya. Jadi konteksnya feel, maknanya ideational, experiential, logical, dinyatakan dalam bentuk teksnya itu transitivity, terdiri dari proses itu verb, verb group, participant itu subjects, circumstances itu adverb group ya. Kedua itu tenor. Itu tenor itu sebagai konteks tenor atau social relation. Maknanya interpersonal karena terlibat dua atau lebih dari orang-orang ya dalam komunikasi tersebut. Dinyatakan dalam bentuk mood. Nah, mood itu nanti ada deklaratif, interrogatif, imperatif. Bisa dinyatakan dengan modality, ada may, can, maybe, perhaps, probably. Terakhir, mode. Ya. Mode itu konteksnya mode, meaningnya textual meaning. Realisasinya nanti ada team, BRIM, ada cohesion. Cohesion kita sudah banyak belajar ya. Beberapa pertemuan kita cohesion terus. Nah ini nanti jadi kuis ya. Ini dianalisis gambar ini. Gambar relationship between context and meaning and wording. Ini harus distorkan ya, jangan sampai tidak lagi. Setelah UTS ya. Paham tentang relationship between context, meanings, and wording? Silakan kalau ada pertanyaan. Jangan bingung lagi ya, jadi kalau feel, tenor, mood itu konteks of situation atau register. Meaningnya kalau feel additional, experiential, logical. Kalau tenor interpersonal, kalau mood tekstual. Dalam bentuk grammar dan kosakatanya ini dinyatakan dengan transitivity untuk feel, mood dan modality untuk tenor, theme, rhyme, cohesion dan lain-lain untuk mood. Paham tidak sampai sini? Jadi betul ya, SFL dulu, baru discourse analysis, karena ada hubungan. Nah, kita bahas sedikit. Misalnya, we buy only the peak of the crop. Jadi kan, we participant atau actor gitu ya. Buy itu proses atau material, prosesnya material, ya, karena melakukan action. Only the peak of the crop itu participant ini goal. Apa contoh mood? Misalnya we inspect the growing plant every week. Nah ini deklaratif. James get those plants inspected right now. Imperatif. James, do you really expect me to believe this crop? Ini adalah interrogatif. Nah ini namanya mood, modality. Adanya di mana? Adanya di interpersonal. Konteksnya apa? Tenor, begitu. Konteksnya tenor. Maknanya interpersonal. Contohnya yang ini. Ya. Mr. James, I find your position weak.
or untenable. Ini sama-sama ke si Jim, tapi beda apanya di sini. Kalau ini nyebut nama, James, do you really, Mr. Jim, I find your position untenable. Apa yang membedakannya di sini? Antara Jim yang do you really dengan Mr. Jim, I find. Apa yang membedakannya? Kalau yang do you really, tenornya. Tenornya dari segi apa? Mood. Nah, ini kalau di sini tadi tentang apanya? Pitch roll. Ya. Di sini nih tentang apanya? Moodnya. Di sini. Bukan mood, di sini adalah kontak dan status. Nah, statusnya. Kalau Mister, nah itu berarti bawahan itu atau orang yang dihormati, misalnya manajer, ininya penjual gitu. Kalau James, nah ini temannya ini, sesama teman begitu. Jadi penambahan Mister saja sudah mengubah tenor. Makna. Ya, makna. Fortunately, James is an inspector. Unfortunately, nah ini modality. Ini akan mengubah makna. The crop might be inspected. The crop should be inspected. The crop must be inspected. Nah ini masih di wilayah apa ini? Mood dan modality. Nah, masuknya di makna apa? Imperatif. Imperatif. Metafungsinya apa? Terlalu apa ya? Metafunctionnya apa? Ya ini, nah di sini nih apa? Yang mana? Ya ini tempatnya di mana? Ke kiri aja, ke kiri, pindah ke kiri. Oh di tenor, Pak. Bah. Maknanya interpersonal. Interpersonal. Ininya apa? Tenor. Tenor gitu. Jadi tenor konteks, interpersonal meaning atau metafunction. Ini lexicogrammer, begitu. Oke ya, paham ya sekarang? Konteks, meaning, lexicogrammer, begitu. Ini realisasi. Ini kan abstrak ya. Apa itu feel itu? Oh, makna ini additional atau eksponensial atau logical. Gimana realisasinya? Pakai transitivity, begitu. Tenor ini konteks of station tenor. Maknanya apa? Interpersonal maknanya. Bagaimana realisasinya? Nah, ini yang ini realisasinya nih. Ya. Nah, ini ada deklaratif, imperatif, interrogatif, ada monoliti. Gitu. Mulai paham ya sekarang? Lebih paham ya? Kemarin kan sudah tuh SFL, tambah paham. Yang ketiga nanti tekstual, team BRIM, question. Nah, question kita sudah banyak belajar. Team BRIM sudah di SFL, jadi ini nggak dibahas secara khusus. Kenapa ini dibahas? Nanti di dalam UTS dan kedepannya ini menggunakan mood, modality, ya, transitivity, team BRIM mungkin di SFL, nggak usah. Question ini sebagai alat, jadi akan digunakan terus. Nah, itu nanti PR-nya. So, in conclusion, nah selalu ada conclusion. Ternyata ini konklusinya penting untuk dipahami. The ability to predict from context to text, apa sih gunanya untuk tahu konteks kepada teks, is critically important for text production. Jadi, untuk mengetahui dari konteks ke teks ini untuk memproduksi teks, yaitu berbicara dan menulis. Jadi kalau kita paham dari konteks to teks, ini akan membantu banyak dalam menghasilkan teks, yaitu berbicara, ya, speaking and writing. Yang kedua, and the ability to predict, memprediksi from text, sebaliknya kan, to context is essential for text comprehension. Nah, ini misalnya menyimak atau membaca, ini butuh kemampuan memprediksi dari teks ke konteks. Kalau untuk berbicara, menjadi pembicara, menjadi narasumber, dan menjadi penulis, itu membutuhkan kemampuan memprediksi konteks to text. So, to understand something of the text-context relationship is to understand something how literacy is possible. Jadi akhirnya kemampuan literasi. Itu simpulan yang penting, luar biasa. Paham ya?
Jadi latihan terus memprediksi konteks to konteks ini akan membantu kita menjadi pembicara yang bagus ya dan penulis yang bagus. Kemampuan untuk memprediksi tag kepada konteks ini akan membantu kita menjadi penyimak atau pembaca yang unggul. Ya. Itu conclusion. Conclusion dari sini ya. Nah dari sini. Nanti di kuis ya, nanti ada kuis. Ini dibuat seperti JPD tadi. Nah, ya. Berarti diuraikan ya. Ini banyak yang perlu ditulis ini, bisa 2 halaman. 1 halaman nggak apa-apa. Pertama bicara konteks, bicara meta function, bicara lexicographer. Ini 1 field, relational, transitivity. Kedua bicara tenor, interpersonal, mood. Ketiga mood, tekstual, theme. Gitu. Oke. Okay. Nah, ini gambar lagi. Jadi tadi sudah dijelaskan di lapisan paling luar itu context of culture, di lapisan kedua adalah feel, tenor, mood. Ini sebagai context of situation. Nah, di lapisan ini persamaannya, meta function-nya mood itu textual meaning, tenor itu interpersonal meaning, feel itu experiential meaning. Ya. Di SPL sudah dibahas bahwa textual meaning itu klausa sebagai message. Kalau interpersonal meaning itu klausa sebagai exchange. Kalau experiential meaning klausa sebagai representasi yang direalisasikan dalam bentuk transitivity. Kalau interpersonal meaning direalisasikan dalam bentuk mood, modality, dan lain-lainnya. Kalau textual meaning direalisasikan theme, rhyme, cohesion, dan sebagainya. Ya, ini sama ya, gambar yang sama dalam bentuk yang lain. Nah, ini juga sama. Jadi, apa sih bedanya functional, semantik, lexicographer? Nah, ini perbedaannya ya, jangan bingung ya. Functional, misalnya subjek. Nah, itu istilah itu namanya functional ya. Subjek, partisipan. Finite. Finite itu kalau di tradisional itu auxiliary verb ya, kata bantu kerja. Predicator ini main verb ya. Misalnya I'm playing football. Nah, I-nya itu subjek, M-nya itu finite, playing itu predicator. Jadi subjek itu partisipan, finite predicator itu proses, komplement itu partisipan. Itu dari segi semantiknya. Jadi functional itu subjek, finite predicator, komplement, adjunct. Itu functional. Maknanya ini partisipan, proses, partisipan, species. Dari segi lexicogrammarnya, partisipan itu pasti nominal group. Proses itu pasti verbal group, verb, kelompok verb. Partisipan itu sama nominal group. Circumstances itu kelompok adverbia. Paham ya? Hubungan antara functional, semantik, lexicogrammer. Itu merasakan Bapak juga ya. Pasti pusing. Karena dihujani dengan berbagai istilah teknis. Itu membingungkan. Nah, tugas kita membuat gambar-gambarnya. Nah, dibuat gambar supaya lebih memudahkan kita memahami. Dibuat gambar, jadi selalu ini produk-produk orang-orang akademisi ini ya, untuk memudahkan memahami sesuatu konsep yang abstrak. Nah, ini kan membantu. Feel what's going on, itu artinya additional. Itu artinya speaker as observer, experiential meaning, logical meaning. Kemudian lexicogrammarnya dinyatakan dalam bentuk klausa, dalam bentuk transitivity. Klausa dalam bentuk mood, modality. Yang terakhir klausa dalam bentuk tematik, theme, rhyme, dan sebagainya. Nah, ini bentuk lain lagi. Jadi banyak cara ya. Jadi kita harus kreatif. Cara lainnya misalnya context of station itu dinyatakan dalam makna yaitu feel of discourse, tenor of discourse, mode of discourse. Dinyatakan dalam bentuk makna experiential meaning, interpersonal meaning, textual meaning. Direalisasikan dalam bentuk lexicogrammarnya proses, partisipan, circumstances, ini namanya transitivity. Yang interpersonal dinyatakan dalam bentuk mood, dalam bentuk residu, dalam bentuk komen. Yang textual meaning dinyatakan dalam theme, rhyme. Gitu. Jadi ini cara-cara ya, kreasi dari para akademisi dalam rangka membuat kita pembelajar itu mudah memahami yang rumit menjadi
lebih konkret gitu ya. Walaupun tetap abstrak tapi sudah dimudahkan. Nah, seperti ini dimudahkan. Seperti ini ya. Nah, sekarang what do discourse analysts do? Jadi apa yang dilakukan kita sebagai analyzer ya. Jadi broadly speaking, discourse analysis investigate the use of language in context of station and context of culture. Jadi kita sebagai penganalisis teks harus mampu menguasai terminologi dan sampai ke prakteknya tentang context of station and context of culture. Ya. Thus, they are interested in what speaker writers do and not so much in the formal relationship between sentences or proposition. Ya. Jadi kuncinya katanya kita harus menguasai ini, context of station dan context of culture untuk para penganalisis teks. Nah ini kuisnya, masih ada waktu nggak? Sampai jam berapa, Miss? Sampai jam 3. Sampai jam 3. Ya, diskusi ini ada 3 klausa ya. Tag pendek nih. We supervise the planting and inspect the harvest 1. And we buy only the peak of the crop 2. Ketiga, our experienced buyer look for lack of blemish, minimum number of eyes, pure white milk tea, interiors with firm frying consistency 3. Tugasnya apa genre dari 3 klausa ini? Kedua, apa topiknya atau field-nya? Ketiga, apa siapa yang menulis teks ini, untuk siapa, ini tenor. Ketiga, apakah bentuk teks seperti ini itu apakah spoken atau written, alasannya apa. Kemudian, kenapa para penganalisa ini mampu merekonstruksi 3 hal ini, field, tenor, mode. Kalau ini karena terlalu sulit, ini jangan dulu, ini aja dulu aja ya. Jenis teksnya apa? Topiknya apa, siapa yang nulis teks ini untuk siapa, dan apakah written atau spoken, dan alasannya. Itu aja dulu. Silakan dibagi berapa grup biasanya? Kayaknya 7 menit ya. Ini 2 grup aja ya? 2 grup ya. Tapi menjawab 3-3-nya berarti. Menjawab 4-4-nya. Ya. Tidak dibagi-bagi pertanyaan, tetap dikerjakan oleh 2 grup. Genre-nya apa ya, jenis teksnya apa, topiknya apa, siapa yang nulis teks seperti ini nih, untuk siapa teks ini. Ketiga, apakah ini written text atau spoken text. Udah itu aja. Hanya 3 klausa ya, tidak banyak. 1, 2, 3. Ya, silakan di screenshot dulu. Nanti masuk ke breakout classroom-nya. Sudah di screenshot? Sudah? Sudah di screenshot? Sudah, Miss. Sudah ya. Oke. Oke, ini misalkan membukakan breakout room-nya.